Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 243666401. Di video ini saya akan melanjutkan proyek sistem akademis yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kita sudah membuat modul PNB dan juga KRS ya. Sekarang kita akan menambahkan modul baru ya, yaitu modul jadwal. Jadi modul ini akan mengatur jadwal dari kelas ya. Dan seperti biasa di sini saya menggunakan Quencoder ya untuk agennya. Dan seperti biasa juga semua promnya sudah saya simpan ya dalam Notepad yang nantinya saya akan sertakan di deskripsi ya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan lihat untuk prom pertama yang saya gunakan. Prom ini adalah instruksi untuk menambahkan sebuah modul baru ya bernama schedule system. Jadi saya di sini memerintahkan agar eh, modulnya itu dibuat di dalam folder khusus ya. Di sini nanti kita sini bisa dilihat. Jadi saya pisahkan untuk KRS, PNP dan juga eh, schedule-nya ya. Lalu ini menggunakan database yang sama ya dengan yang kita gunakan di PNB dan juga KRS. Jadinya untuk mempermudah dalam komunikasi data aja. Dan juga saya perintahkan untuk memastikan ya bahwa modul baru ini, si schedule system ini tidak berdiri sendiri ya, tapi menjadi bagian dari ekosistem sistem akademik ya yang sudah berjalan. Nanti Quencoder-nya akan buatkan folder ini. Kita lanjut ke prom kedua. Di prom kedua ini saya fokus kepada desain database ya untuk jadwal kuliah. Di sini saya memerintahkan Quen untuk membuat dua buah tabel ya. Itu ada ruangan dan juga ada jadwal ya. Untuk ruangan di sini ada kolom ID, kode nama dan kapasitas. Untuk jadwal di sini bisa dilihat sendiri. Ini juga ada relationship-nya ya. Untuk jadwal dan mata kuliah itu one to many, jadwal keuangan juga one to many. Lalu semua tabel itu dibuatkan migration ya, migration Alembic ya secara otomatis. Dengan prom kedua ini, semua model dan juga migrasi database-nya bisa kita buat secara otomatis ya dengan si Quencoder ini. Lalu kita ke prom ketiga. Pada prom ketiga ini saya meminta Quen untuk membuat file services di sini. File services ini berisi logika utama ya dalam modul ini. Di sini tiga, ada tiga area utama ya. Di sini ada CRUD jadwal. Di CRUD jadwal ini saya meminta untuk membungkusnya ya dengan ini with.
DB bikin supaya transaksi database-nya itu aman ya. Lalu di sini ada deteksi bentrok tiga dimensi ya. Jadi di sini bentroknya bukan hanya soal waktu saja. Di sini juga ada bentrok untuk ruangan, terusnya dosennya juga bisa, dan juga waktu itu sendiri ya. Di sini ada room, konflik, lecturer konflik, dan juga time overlap. Untuk room konfliknya seperti ini, dan juga seperti ini ya. Lalu ada capacity check. Ini untuk memastikan kelasnya itu tidak memuat terlalu banyak ya mahasiswanya. Jadi ruangannya itu tetap tercukupi ya. Sini saya minta untuk membuat sebuah fungsi dan parameternya ada dua. Kriterianya seperti ini dan kapasitas ruangannya harus lebih kecil atau sama dengannya. Oke, kita lanjut ke prompt yang keempat. Pada prompt keempat ini, saya meminta untuk membuat sebuah folder observer ya. Sini saya meminta untuk membuatkan sebuah class schedule subject dengan detach notify ya. Lalu di sini ada tiga observer, ada student, lecturer, dan juga admin. Di sini adminnya itu adalah akademiknya ya. Nanti setiap observer ini wajib menampilkan notifikasi ya. Nanti melalui log untuk trigger notifikasinya di sini ketika CRUD jadwal itu dilakukan ya. Jadi setiap CRUD jadwal akan membuatkan sebuah notify ya. Kita lanjut ke bagian kelimanya. Sini prompt kelima. Sini saya meminta untuk dibuatkan sebuah fungsi invalidate affected KRS. Jadi jika ada jadwal yang berubah, ini ruangan, dosen atau jamnya, maka ini akan dilakukan. Dan fungsi ini akan otomatis dipanggil ketika jadwalnya itu diupdate ya. Jadi dengan prom ini, kita bisa memastikan bahwa sistem akademis kita ini tetap konsisten ya, dan juga tidak meninggalkan data yang tidak valid. Kita lanjut ke prom yang keenam. Setelah seluruh logika modul dari jadwalnya itu sudah siap ya, di sini eh, saya meminta untuk membuat sebuah file endpoint ya, yang berisikan API dari jadwalnya di sini, yang nantinya akan dikumpulkan ya ke dalam router dengan prefixnya itu API schedule. Saya juga meminta agar eh, endpointnya itu muncul di Swagger UI ya, supaya nantinya bisa kita tes ya, supaya lebih mudah aja. Setelah itu di prompt yang ketujuh, di prompt ketujuh ini saya meminta untuk dibuatkan sebuah saran alternatif ya.
ketika jadwalnya itu bentrok. Jadi di sini ada kriteria sarannya. Di sini ada empat ini, ada empat. Yaitu yang pertama kapasitasnya cukup ya, kapasitas ruangnya tidak bentrok dengan jadwal dosen dan yang lainnya ya. Hasilnya seperti ini nanti. Jadi dengan prom ini kita meminta untuk dibuatkan modul, bisa dibilang modul AI ya, modul AI kecil yang berfungsi untuk merekomendasikan jadwal alternatif ya, yang tidak bentroknya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya membuat unit test ya dengan PyTest. Di sini ada 6 buah tes. Lalu di sini juga saya meminta untuk dibuatkan sebuah dokumentasi ya. Sebuah dokumentasi berisi ini dan juga sebuah sequence diagram. Lalu untuk prom yang ke-9, pada prom terakhir ini saya meminta Quen ini untuk menambahkan modul schedule kita ini ke dalam MindPy ya, bersama dengan PNB dan juga RS. Di sini saya berikan juga kriterianya agar sistemnya itu benar-benar siap digunakan. Jadi itu 9 prom yang saya gunakan untuk membangun modul jadwal ini ya. Sekarang kita bisa coba tes ya. Di sini kita bisa tes dulu untuk unit testnya. Oke, di sini ada 6 buah item ya. Keenam-enamnya juga sudah berhasil. Hasil ya. Ada 2 warning, tapi tidak masalah ya. Sekarang kita coba eh, tes di Swagger UI-nya ya. Di sini saya sudah jalankan. Kita bisa buka di browser. Seperti biasa, kita masuk ke Docs. Di sini ada modul PMB, KRS, dan juga di sini ada modul baru ya, Schedule. Kita bisa lihat dulu di database-nya. Di sini, di tabel jadwal kelas ya, saya udah membuat 4 buah data ya. Sini. Jadi misalkan saya mau buat lagi 21 misalnya. Kita lihat di sini, misalkan hari Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu. Untuk dosennya kita lihat di sini, kita pakai satu saja. Ruangannya
Ruangan satu saja ya. Ruangan satu, kan ini ini eh, kuliah F101 ya. F101. Semesternya tadi semester satu ya. Satu harinya tadi Rabu. Misalkan jam 8 sampai dengan jam 10. Lihat di sini kapasitas ruangannya 60 ya. Mungkin kita bisa pulang ya. Kelasnya bisa kelas pagi. Ini bisa kecil aja. Execute. Di sini masuk ya. F101, ID-nya 5. Kita cek di database-nya, di jadwal kelas, di sini masuk ya, di F101, kualitasnya 40. Kalau saya misalkan eh, buat lagi, di sini jam 10 sampai jam 12 dengan dosen dan ruangan yang sama ya, tapi di sini jamnya beda ya, jam 10 sampai jam 12. Harusnya ini masih bisa ya, karena tidak bentrok ya. Ini bisa. Kita cek lagi di sini. Masuk ya. Masuk. Sini kalau kita execute lagi dengan dosen yang sama, ruangan yang sama, dan juga hari dan jam yang sama ya. Seharusnya ini tidak bisa ya, karena bentrok. Sini ada error 400 ya. Detailnya di sini ada, yang pertama ada schedule konflik, konflik dengan ID 6 ya, room konflik, yang mana harinya sama ya, hari Rabu dan juga jam 10 sampai jam 12. Lalu ada lecturer konflik, ini karena dosennya sama ya. Dan di sini eh, akan diberikan rekomendasi ya, rekomendasi jadwal yang tidak bentrok. Di sini ada hari Kamis jam 8 bisa di ruangan satu atau di ruangan 2 atau di Jumat. Itu kalau kita lihat di sini untuk ruang 3, kenapa di sini tidak direkomendasikan ya? Karena tadi kita eh, 40 ya kapasitasnya. Sedangkan eh, ruang 3 itu hanya 30 ya. Ruang 4 juga 25. Jadi yang memenuhi hanya ruang satu dan ruang 2. Seperti itu.
Dan juga di sini kita bisa lihat juga di lognya ya untuk notifikasi. Nah, di sini tadi kita membuat schedule ya, create, studentnya juga menerima eventnya ya untuk tadi itu jadwal lecturernya juga menerima notify, adminnya juga menerima notify. Lalu yang tadi untuk jadwal yang keenam ya, di NAP juga dapat ketiganya. Lalu di sini eh, yang bentrok ya, bentrok di sini Senin ruangan satu karena bentrok dengan jadwal satu ya. Di sini kita lihat di sini jadwal satu ya karena sama dia dan juga bentrok dengan dosennya juga. Dan juga Senin di ruangan 3 juga nggak bisa karena kapasitasnya nggak cukup. Ruangan 4 juga nggak cukup. Untuk Senin jam 12 jam 10 sampai jam 12 juga drop ya dengan jadwal 2. Bisa dilihat di sini jadwal 2 sama ya, ruangannya sama dosennya. Jadi nggak bisa juga dan seterusnya di sini sampai dia tadi menghasilkan rekomendasi ya yang tidak bentrok seperti itu. Oke, di sini sudah sesuai. Di sini kita bisa update ya. Kita bisa update di sini misalkan tadi saya yang ID-nya 6, yang ID-nya 6 kita ubah mata kuliahnya sama di F102. Mungkin ID dosennya kita ubah jadi 2 ya. Semesternya kita misalkan 2 aja. Harinya tetap Rabu. Jamnya kita samain aja deh. Kita lihat dulu terus sampai jam 12. Intensitasnya 14 pagi. Oke, di sini udah bisa ya. Kita coba refresh. Sini udah apa ya? Jadwalnya tetap sama di sini jamnya. Oke, di sini kita coba ubah ya menjadi eh, jadwal yang sama, misalkan dengan eh, ini testing satu Senin. Jadi di sini saya ubah ke satu, satu, satu ini berubah jadi Senin yang 8 sampai dengan jam 10. Kapasitasnya biarkan saja. Lihat di sini error ya, room konflik dan juga lecturer konflik. Karena dia itu bentrok ya. Jadi kalau update-nya itu bentrok, dia juga akan eh, buat rekomendasi ya, jadwal yang tidak bentrok. Seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa delete. Misalkan kita delete yang 6. Oke,
Jadi misal kita refresh, hilang. Lalu sini untuk melihat schedule-schedule yang konflik ya. Sini nggak ada ya, karena ini nggak ada konflik. Ini untuk ruangan-ruangannya, ini sesuai dengan yang ada di database sini ya. Ada 4 ruangan di situ. Kita bisa coba misalkan 5 untuk jadwal 5 ya. Dosen ID, ruang ID, semester, dan seterusnya sini ada informasinya. Ini untuk sugestinya ya. Kalau kita mau ngecek yang tadi tuh, bisa dicoba juga di sini. Nanti akan berikan sugesti ya. Seperti pada create dan juga update. Ini untuk yang existing schedule ya. Untuk yang konflik tadi. Itu kita coba ya tadi di create dan juga update. Oke, jadi di sini untuk modul jadwal sudah selesai ya, sudah berhasil dibuat. Jadi modul modul jadwal ini eh, datanya itu diambil dari KRS mata kuliahnya. Jadi bisa dibilang modul-modulnya ini sudah saling berinteraksi ya dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.